ini ya. Ini saya kira nggak usah dibahas ya, jelas keluarannya adalah 22. Batas awal, batas akhir, incremental. Ya, naiknya berapa? Ya kalau naiknya sebanyak ini maka dia akan stop di iterasi pertama, ya kan? Ketemunya langsung rank 22. Kemudian yang ini, sebenarnya saya berikan soal ini dan ada soal lagi yang di bawah, misalnya ini ya. Soal nomor 2 dan soal nomor 3 ini saya berikan untuk memahamkan teman-teman tentang mutabilitas atau mutability. Jadi variabel pada Python itu sifatnya sebagian besar adalah mutable ya, kecuali tuple. Jadi ketika kita membuat variabel semacam ini, ya, X sama dengan Y, kita keluarkan dulu aja. Ya, X sama dengan Y sama dengan Python, maka baik X maupun Y itu punya ID yang sama. ID-nya sekian untuk X, ID-nya sekian untuk Y. Sama persis. Kenapa? Karena kita bilang X sama dengan Y. Nah, ketika kita tambahkan X dengan plus sama dengan keren, ya, apakah sekarang ID X berubah? Jawabannya berubah. Sehingga X tidak lagi sama dengan Y. Ini maksudnya mutabilitas. Ketika kita merubah sebuah variabel, ya, variabel ini bisa kita rubah dan turunannya juga berubah atau enggak. Nah, kita lihat yang Y berubah enggak. ID Y. Nah, ternyata Y tetap yang ini, ya, sedangkan X adalah yang ini. Maka ketika saya print X dengan Y, ya, yang pertama udah ketambahan keren, yang kedua masih Python. Nah, ini prinsip dari mutabilitas. Ingat operator ini ya, plus sama dengan itu berbeda dengan sama dengan plus. Ya, sama dengan plus. Sorry, tutup dulu. Oke. Nah, contohnya ini. Kalau misalnya kita pakai yang kedua sama ini, ya, bedanya cuman ini adalah sebuah list. Panggil apa? 1, 2, 3. Ya. Kemudian opa saya samakan dengan apa? Sama aja kan? Nah, selanjutnya apa ini adalah apa plus 4, 5, 6. Sekarang kita cek ID-nya apa berapa? ID-nya opa berapa? Ternyata ID-nya apa dan ID-nya opa berbeda. ID-nya apa dan ID-nya opa berbeda. Jadi kalau opanya yang di print, tadi kan kita sama dengan apa, ya kan? Ketemunya tetap 1, 2, 3. Ketemunya tetap 1, 2, 3. Jadi yang pertama kali di-assign, ya, dia masuk ke sini. Kemudian apanya sudah berubah, udah bukan lagi apa yang sama. Kalau kita print apa, isinya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bukan lagi apa yang sama. Jadi ini adalah contoh bagaimana ternyata satu variabel yang simpel bisa menipu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini, kira-kira kenapa keluarannya kok 0,1? Ya, saya berikan spasi. Kalau misalnya ada yang jawabannya harusnya benar, misalnya ya kalian bikin spasi di sebelah-sebelahnya misalnya, tapi ternyata oleh Elok ditulis salah, silakan protes ya. Nanti saya koreksi nilainya. Ya, jadi flip-flop ya 0,1 if true else none. Ini adalah bagian pertamanya. Jadi ini adalah bagian mengisi bagian flip. Habis itu koma, ya non-nya ini ngisi bagian flop. Nah, makanya kalau kita cetak flip, ya yang ini bukan urusannya si flip lagi. Ya. Semua yang saya tandai ini bukan urusannya si flip. Yang diatur oleh si flip hanya yang bagian pertama. Ya. Apakah flip itu true? Ya, satu variabel yang ada isinya itu selalu nilainya true. Yang kosong selalu nilainya false. Ya. Maka dia adalah sifatnya ketika kita panggil ya flip, dia sifatnya true sehingga dia memberikan nilai atau value 0,1. Jawabannya seperti ini. Saya kira banyak juga yang salah. Ya, kalau saya sambil jelasin ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Kemudian yang kelima, ya not X is not Y. Saya kira ini cukup simpel ya. Oops, sorry. Not X is not Y. Jadi X-nya none, kemudian Y-nya false. Kira-kira ini yang saya tulis di sini ini hanya masalah urutan. Jadi urutan mana yang operator mana yang dipanggil lebih dulu? Apakah yang not atau yang is?
ya, apakah yang not atau yang is, ya, sehingga keluarannya ya kalau kita jalankan di program jadinya keluarannya adalah false. Nah, kemudian yang ini apa keluaran dari print dictionary PYTHON. Ini sedikit sifat yang unik dari dictionary. Jadi ketika kita masukkan sebuah tuple, ya, ini kan tuple ya, ini tuple, ke dalam sebuah dictionary, kemudian kita konversi menjadi dictionary, ya, cara membuat dictionary salah satunya adalah seperti ini, kita masukkan sesuatu ke dalam si dictionary ini, apakah dia tuple, apakah dia list, apakah dia dictionary yang lain, atau variabel biasa. Nah, ketika kita masukkan variabel dictionary, variabel berupa tuple, ya, objek berupa tuple ke dalam dictionary, maka dia akan dipecah ke tiap elemennya. Jadi elemennya nanti akan dipecah-pecah. Nah, kalau misalnya satu tuple ini isinya seperti ini, ya, kita cek aja di konsol. Nah, maka dia akan dipecah tiap key value-nya itu akan dipecah tiap elemen ini. Jadi ini ada 3 elemen, satu elemen dipecah menjadi 2. P menjadi key, Y menjadi value. P menjadi key, Y menjadi value. T menjadi key, H menjadi value, O menjadi key, N menjadi value dari O. Nah, kalau misalnya ini saya hapus satu, kira-kira keluarannya ada yang tahu? Error. Kenapa? Lengthnya kurang. Ya, jadi dia mendetek sendiri bahwa ada panjang yang nggak pas di sini. Harusnya ini sepasang-sepasang, Pak. Ternyata ini cuma satu. Nah, errornya apa? Value error. Ingat tadi ketika kita membahas mengenai exception, value error ini bisa kita atasi juga. Nanti maka kita bisa modifikasi. Oke. Nah, saya kira ini yang paling susah. Agar pernyataan ini memberikan nilai true, apa isi variabel Q? Float, NaN. Saya kira kalian sudah belajar mengenai NaN ya, not number. Ya. Not number itu bukan angka. Not number itu bukan angka, bukan non, ya, bukan NONE, bukan, ya. NaN atau NaN itu bisa muncul ketika kita melakukan misalnya pembagian dengan angka 0 misalnya. Maka NaN itu ya mau kita operasikan dengan apapun, ya, apalagi kalau kita konversi menjadi angka yang bukan angka, ya, bilangan imajiner, bukan bilangan imajiner juga, ya, angka yang bukan angka, kita konversi menjadi angka, maka hasilnya akan selalu true seperti ini. Ya, dia akan tetap sama, ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi sama dengan float NaN. Nah, ini hati-hati kalau kalian kopas kode dari internet atau dari yang lain. Salah satu yang sering bikin programmer bingung ketika kopas itu adalah ketika kalian copy paste dari sumber lain, ada kesalahan ini invalid karakter. Nah, tanda petik ya di komputer itu kenal banyak sekali tanda petik. Jadi ada tanda petik semacam ini, saya lupa namanya apa. Saya lupa namanya apa. Jadi ini memiliki kode ASCII yang berbeda. Ya. Kode ASCII-nya beda. Sehingga ketika kita kopas ya, maka yang diterima oleh konsol di sini berbeda dengan yang dimaksud. Coba kita lihat ininya berbeda. Ya. Yang satu agak miring. Begini saya lupa Belgian, ya, apalah. Nanti saya cari lagi. Nah, saya simpan Q-nya dengan float not a number. Ya, kemudian saya bikin pernyataan uji ini. Hasilnya adalah true. Ini adalah satu-satunya nilai yang mungkin ya dilakukan dengan persamaan yang ketidaksamaan ini. Kenapa? Karena float NaN itu selalu akan membuat sebuah ID baru ya, ketika dipanggil. Sehingga ya nilainya adalah seperti ini. Nah, ini pada saat kita panggil Q yang pertama tadi. Nah, kemudian kalau kita panggil float NaN lagi, maka nilainya akan berbeda. Jadi objeknya sama, ya, tapi disimpan dengan ID yang berbeda sehingga ketidaksamaan ini jawabannya benar. Nah, hati-hati. Kenapa ini saya munculkan? Boleh jadi nanti kalian ada operasi matematika yang hasilnya adalah NaN. Ini sering sekali ya. Ada operasi matematika, ada runtime error yang nggak terhandle, kemudian ada hasilnya NaN. Kalau itu kemudian karena satu operasi dan satu hal yang lain dia terkonversi menjadi float misalnya, maka ketika kalian menggunakan ini untuk keperluan boolean misalnya atau untuk keperluan operasi yang lain, nggak akan ketemu errornya. Ya, errornya mungkin nggak muncul, tapi dia tetap akan bisa dioperasikan sehingga hasilnya salah, ya, nggak sesuai dengan yang kalian inginkan.
Nah, ini saya kira cukup gampang ya, for i in range bla bla bla. Intinya kapan kita harus tahu break dari for loop. Ada dua for loop ya, loop inner loop bagian dalam ini, kemudian outer loop bagian yang luar. Nah, untuk keluar dari inner loop kita pakai di sini misalnya break ya. Breaknya itu kalian letakkan di mana? Misalnya if J sama dengan 5, break diletakkan di baris ke 3. Karena apa? Karena inner loop itu selalu bagian yang kedua misalnya. Tergantung ya kita pengen nyetaknya seperti apa ya. Yang kita cetak adalah J. Berarti ini inner loopnya, J-nya ini kita stop di 5. Ya, saya kira banyak yang benar soal ini. J-nya kita stop di 5. Nah, ketika kalau kita pengen J-nya stop di 5, ya berarti kita bikin if J sama dengan 5, break. Taruhnya di mana? Ya berarti di sini, baris ke-3. Setelah dia break, maka dia akan keluar dari inner loop. Nah, nilai terakhir dari J pada saat dia keluar itu adalah 5. Nah, sehingga sekarang masuk ke outer loop, ke looping yang selanjutnya. Ya. Looping yang selanjutnya, kalau else continue berarti kan dia masih lanjut ke iterasi yang inner loop. Nah, begitu break dia lanjut ke luar. Nah, di luar dia dipotong di if i sama dengan 2. Nah, maka dia diletakkan di baris ke-7. Kenapa bukan di baris ke-8? Karena nanti bukan pernyataan for lagi. If-nya akan muncul error yang menyatakan if-nya itu harusnya masuk ke scope-nya si for. Kalau di sini berarti sejajar dengan for dong, bukan bagian dari for, bukan keluar dari ininya for. Oke. Di antara pilihan berikut mana yang menggambarkan keluaran dari baris pernyataan ini? Saya kira ini jelas ya. Ini hasilnya true. Kemudian ini hasilnya true. 1,5 dengan 2,5 dibulatkan kok hasilnya sama. Jawabannya pembulatan itu selalu mengarah ke bilangan genap terdekat. Ya. Operasi round di Python itu diarahkan ke pembulatan ke bilangan bilangan genap terdekat ya. Yang paling dekat dengan 2 ini berapa? Ya, angka 2 ya. Jadi ini 2, ini juga 2. Ya. True or true and false ya jelas. Sedangkan ini tadi yang saya sampaikan, boolean terhadap variabel yang nilainya kosong, boolean terhadap variabel yang nilainya kosong itu selalu false, ya, nggak akan pernah true. Jadi kalau kita bikin sebuah variabel, misalnya, nah boolean key itu selalu false, ya, karena nggak ada isinya. Termasuk juga array, dictionary dan lain sebagainya. Kalau dia nggak ada isinya maka dia kosong. Nah, berbeda kalau misalnya seperti ini. Ya, anggap aja tuple. Nah, ini bukan kosong. Ya. Ini adalah tuple yang ada isinya 2 buah array. Array-nya kosong, ya, tapi tuple-nya ada isinya. Maka boolean-nya adalah true. Nah, kenapa trik-trik semacam ini perlu saya sampaikan? Ya, ini hal-hal keunikan dari Python ya, algoritmnya Python. Karena nanti ketika kalian menjumpai kasus ya, error, itu hal-hal semacam ini akan menyelamatkan kalian. Errornya di mana, ini kenapa? Oh, ternyata dengan memahami bagaimana Python memperlakukan tipe data, objek, dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu. Nah, misalnya ini ya, tuple saya bundar sama dengan ini adalah sebuah tuple. Ini adalah sebuah tuple, mungkin kalian bisa melihat jawabannya hanya dengan mengira-ngira saja ya. Mana yang akan mengakibatkan error? Tuple itu nggak bisa dimodifikasi. Jadi kalau kita modifikasi bakso, kita nggak bisa. Ya. Bakso ini urutan pertama, ya kita nggak bisa modifikasi bakso. Tapi makanya ini akan mengakibatkan error karena urutan 0, ya, yaitu yang ini bakso kita rubah menjadi soto, nggak mau dia. Karena tuple itu nggak bisa dimodifikasi, immutable. Nah, yang lain gimana? Tuple memang nggak bisa dimodifikasi, tapi elemen di dalam tuple itu bisa dimodifikasi. Ini adalah tuple urutan 1, ya, urutan 0, urutan 1, dan ini adalah sebuah array, adalah sebuah list. Maka list ini bisa kita rubah. Nah, misalnya saya panggil yang ini, saya modifikasi elemen kedua. Oh, ini ya jumlah. Saya modifikasi elemen kedua. Yang tadinya jumlah .21 ya kita rubah. Yap, invalid character lagi. Nah, sekarang kita cek isinya apa, tuple saya bundar. Nah, jumlahnya yang tadinya 1 berubah menjadi 2 mangkok.
Nah, tuple ini gunanya buat apa? Misalnya gini, kalian menggunakan tuple kebanyakan adalah untuk menyimpan sesuatu yang nggak bisa berubah. Contohnya apa? Nama bulan. Nama bulan itu selalu Januari, Februari, Maret, dan jumlahnya selalu 12. Ya. Nggak mungkin jumlahnya berubah jadi 13. Nah, maka kalian bisa gunakan tuple, ya, struktur data tuple itu untuk menyimpan nama-nama bulan misalnya. Nah, kalau list itu dipakai untuk apa? List bisa kalian pakai untuk sesuatu yang sifatnya fleksibel, misalnya untuk menyimpan data. Ya. Dictionary untuk menyimpan data yang ada headernya, misalnya poligon 1, poligon 2, dan seterusnya. Poligon 1 nanti ada exe-nya, ada nama poligon, dan seterusnya. Nah, kalau kasus semacam ini, ya, di mana kita nyimpen tuple tapi isinya bisa dirubah, nah ini bisa kita gunakan macam-macam, ya. Salah satunya misalnya untuk nyimpen informasi nama user, ya. User atau pengguna. Kalau kita bikin sebuah website, misalnya, atau kita bikin sebuah aplikasi yang di situ ada user, username, dan lain sebagainya, di situ nanti ada password, ada apa, elemennya tetap, ya, kita nggak boleh merubah itu, tapi isinya bisa kita ganti, isinya bisa kita rubah. Nah, pahami betul-betul bagaimana struktur data Python di sini. Nah, ini saya contohkan, ya, bulan di sini adalah sebuah dictionary, key-nya adalah 1, 2, 3, kemudian di sini ada try, except, dan seterusnya. Ini udah saya jelaskan di kuliah tadi pagi malah, sehingga saya kira nggak perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, udah pasti get bulan 1 titik, ya, floatnya ini tadi kan sama dengan 1 integer. Get bulan 1 berarti hasilnya nanti adalah tidak ada error, ya, tidak ada error, bukan key error. Key error itu muncul kalau saya masukkan di sini misalnya 4, ya, 4 key error karena nggak ada key-nya. Nah, sekarang saya masukkan 1 berarti key-nya ada, maka key error ini nggak terjadi, ya, sehingga langsung di finally. Jadi print nama bulannya, kemudian finally. Oke. Kemudian pernyataan assignment, ya, seperti tadi, ya, A, B, C ini assignment berantai, kita memberikan nilai 3 sekaligus, kemudian range 16. Nah, ini adalah slicing. Ini adalah slicing dari range. Jadi operasinya ini dulu, ya, kita buat range-nya, ya, 0 sampai 16, 0 sampai 16, ya. Kemudian kita slicing dari bilangan pertama, bilangan 1 sampai ke bukan 0, 1. Dari bilangan 1 sampai ke lompatnya 5 kali. Ya, jadi 1 lompatnya berapa kali? Yang maka hasilnya nilai C adalah 11. Karena yang A berarti angka 1, ya. C ini berarti lompat 5 kali dari angka 1. Nah, kok 5 kali? Ya, 5 istilahnya 5 lompatan, ya, 5 nilai dari angka 1. 1, kemudian ke 6, kemudian ke 11. Nah, ini diberikan definisi kelas seperti ini. Ini pertanyaan jebakan, ya. Banyak juga yang terjebak di sini. Jadi def add ini adalah special method. Kalau kemarin saya jelaskan mengenai OOP. Jadi semua operator di Python itu diwakili oleh metode. Nah, kemarin saya contohkan di slide saya, ya, x addr. Addr itu ternyata kita bisa panggil dengan cara yang lain. Nah, add ini adalah metode yang mendefinisikan tanda plus. Jadi kalau misalnya kita operasikan tipe data yang menggunakan kelas baru, ya, kemudian add ini ada, ya, kita definisikan ulang, ya. Ini kan kita membuat subclass. Kelas induknya atau superclassnya adalah int, subclassnya adalah baru, ya. Kemudian kita definisikan ulang fungsi add. Jadi ini bukan lagi menghasilkan angka penjumlahan biasa, ya, tapi yang dihasilkan selalu angka 42. Mau kalian jumlahkan bilangan apapun selama dia adalah bagian dari kelas baru, ya, maka nilainya selalu 42. Tapi pengurangan belum saya modifikasi, saya nggak ngurangi modifikasi min, ya, untuk special method untuk pengurangan. Maka nilainya pengurangan, ya, tetap, ya, B min A selalu nilainya tetap nilainya 3 kurangi 2, ya, nilainya 1. Nah, sedangkan yang plus, ya, kenapa berbeda? Karena ini add ini adalah nama lain dari ini. Kita definisikan ulang, ya, kita rubah. Nah, ini istilahnya kalau bahasa Python-nya adalah, bahasa kerennya adalah function overloading. Kita ambil kelas, ya, kita ambil superclass, ya, kemudian kita definisikan ulang, kita overload, ya, kita tumpuki definisi yang ada di superclass itu sehingga kelas ini kemudian bisa mempunyai definisi sendiri, ya. Dia punya definisi sendiri yang nggak lagi pakai definisi yang ada di kelas induknya.
Nah, ini sangat berguna untuk macam-macam. Nanti di latihan ini ada contoh yang saya berikan. Diberikan fungsi rekursif. Ada yang tahu apa bedanya rekursi di sini? Rekursi dengan iterasi. Ada yang tahu? Silakan, Mas Adrian, barangkali di sana ada yang bisa jawab. Apa bedanya rekursi dengan iterasi? Di sini saya sebut fungsinya rekursif. Gak ada yang tahu? Oke. Rekursi itu sama ya. Rekursi itu sebenarnya perulangan juga. Tapi yang membuat rekursi itu berbeda adalah bahwa fungsi itu ya sebuah fungsi. Rekursi itu hanya terjadi pada fungsi, enggak iterasinya atau perulangannya tidak menggunakan for atau while. Jadi kita juga bisa bikin perulangan tanpa menggunakan for atau while. Ya. Model yang ketiga ini adalah rekursi. Nah, rekursi ini hanya berlaku pada fungsi. Kenapa bisa berulang? Karena fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan nama rekursi. Ya. Nama fungsi di sini memanggil nama fungsi di sini. Nah, sebenarnya fungsi ini fungsi apa? Fungsi faktorial. Dia untuk mencari bilangan faktorial. N kali N minus 1, ya kan? N kali N minus 1. Makanya rekursi ini sering dipakai untuk kalau kita mau membuat deret misalnya. Ya, deret matematika, atau nanti kalau kalian membuat program yang menyelesaikan deret Taylor, nah, nanti kalian pakai rekursi. Ya. Kalau pakai for bisa nggak? Bisa saja. Ya. Tapi ini jauh lebih efisien, lebih cepat, dan secara algoritma lebih baik. Nah, ini namanya fungsi rekursif, ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Aslinya ini namanya fakto, ya. Def fakto 5 n gitu kan. Ya, kalau kita masukkan angka 5 berarti 5 ya, minus nama fungsi ini, maka dia balik lagi ya, 4 ya, 3 2 sampai dia 1, maka hasilnya 1. Nah, kalau sudah 1 ya sudah, nanti berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu fungsi apa? Bilangan faktorial. Nah, nomor 15, mana yang kurang tepat tentang Python? Ya, Python jelas-jelas adalah bahasa interpreted, bukan bahasa compiler. Ada yang nggak jelas di sini? Tipe data pada Python adalah sebuah kelas, jelas ya. Ya, udah pernah saya sampaikan. Mana yang benar tentang OP? Sebuah kelas dapat memiliki anak. Ya. Superkelas itu bisa punya induk, subkelas itu bisa punya induk sekaligus punya anak lagi. Jadi dia bisa diturunkan kembali. Oke. Mana yang salah mengenai list pada Python? List bersifat immutable. Salah, jelas. List itu bersifat mutable. Kemudian ini saya kira cukup simpel dari NumPy ya. Kalian ikuti saja alur yang ada di sini ya. NumPy array seperti ini kita reshape ya, kemudian kita cari average tiap satu aksisnya di aksis 0 ya. Tiap n-nya sama dengan 5. Simple. Tinggal mengikuti alurnya NumPy. Nah, ini np.full. np.full itu saya kok lupa ya, np.full ini apa? Nanti kalian cari sendiri ya. Atau mungkin nanti Mas Adrian bisa jelaskan. Saya lupa, saya bikin soal malah lupa maksudnya apa. Ya intinya saya pengen ngasih tahu ada fungsi-fungsi metode lain yang dimiliki oleh si NumPy yang berguna untuk keperluan semacam ini. Nomor terakhir adalah tidak ada kesalahan berupa runtime error. Sebenarnya memang nggak ada karena namanya exception. Tapi itu juga termasuk runtime error. Oke, itu barangkali untuk penjelasan kuisnya yang tadi kalian kerjakan. Nilainya saya kira cukup bagus-bagus ya. Ada yang kurang barangkali karena waktunya kurang ya. Joinnya terlambat ya, saya maklumi. Yang true false udah ya, berarti udah saya sampaikan tadi penjelasannya. Yang true false tadi itu tadi yang mana ya? Ya, cara paling gampang untuk melacak ya. Cara paling gampang untuk melacak ya di yang ini ya. True or true and false. Hasilnya apa? True. Ya. Kenapa hasilnya true? Coba kita tulis satu persatu. True or true hasilnya true. Ya. Lebih dulu mana? Or atau n? Lebih dulu or atau n? N ya. N itu peringkatnya lebih tinggi. Ya. Kalau true and false hasilnya false. Sedangkan true or false ya. True or false. True or itu berarti kalau salah satunya benar ya udah ya. Salah satunya benar, maka
cukup saya ketikkan aja. Nah, ini perintah boolean, matematika yang kalau OR itu berarti salah satunya benar maka nilainya akan benar. True or false maka pasti false. Kecuali kalau dia false or false maka nilainya dua-duanya salah, pasti salah. Nah, ada satu yang di Python nggak ada, di bahasa lain ada, namanya XOR. Ya, yang follow saya di IG mungkin tahu, saya pernah update satu semacam ini. Kalau saya jadi programmer XOR, ya dosen, itu artinya apa? Saya milih salah satu, nggak bisa dua-duanya benar. Nah, XOR itu salah satu. Nah, di Python XOR itu dinyatakan dengan ini, dengan tanda sama dengan. Ya, tapi kayaknya ini kurang tepat ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kayaknya cuma ini. Dari sana ada yang mau nanya langsung? Enggak. Oke, kalau nggak ada, saya sampaikan ada ketentuan proyek akhir yang sudah saya tulis di Sibuk Basis Web di elok praktikum. Ini ketentuan tugas akhir praktek prokom. Nanti kalian silakan dilihat dan dipelajari ketentuannya apa saja. Intinya ini sangat longgar. Saya nggak minta kalian untuk membuat program dengan ketentuan tertentu. Saya hapus saja semuanya. Udah bebas. Silahkan kalian bikin apa. Ya hanya nanti penilaiannya memang saya sesuaikan. Misalnya tadi ada yang nanya kalau misalnya temanya bukan geodesi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi itu masuk ke penilaian. Jadi ada skor yang nanti akan saya pertimbangkan di sini. Kemudian ada efisiensi program ya, kompleksitas, kerapian penulisan, dan video presentasi. Jadi kalian saya minta untuk membuat kode, kemudian nggak usah bikin laporan, ya. No report, please, nggak usah laporan. Bikin video aja, mungkin kalian presentasi ya. Di videonya nanti ada demonya isinya seperti ini, ya. Demo aplikasi ini menyelesaikan apa, kemudian kalian jelaskan alur programnya seperti apa ya, untuk melihat kalian benar-benar paham dan seterusnya. Maksimal 10 menit ya, kalian unggah ke YouTube atau ke platform video sharing yang lain, Snack Video misalnya. Kemudian dikirim, disimpan di file TXT. Ini mekanismenya di file TXT ya, entah itu link videonya di YouTube atau di yang lain ya. Kemudian kalau kalian juga boleh bikin Google Colab ya. Jadi kalau Google Colab berarti nanti yang di-share hanya linknya saja ya. Link sharing ini misalnya ya. Link share ini ya, copy. Maka kalian simpan, kalau link-link tadi kalian simpan di file TXT, jadikan satu file misalnya dalam format zip dengan aplikasi yang kalian bikin ya, .py. Kemudian kalian kumpulkan